Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah penyelesaian sengketa internasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas penyelesaian sengketa di luar litigasi, yaitu tanpa melalui pengadilan, dengan fokus pada peran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita juga akan mereview sebuah jurnal penting yang berjudul The Secretary General's Role in Conflict Resolution, Past, Present, and Pure Conjecture. Dalam hukum internasional, sengketa antar negara dapat diselesaikan melalui litigasi, misalnya ke Mahkamah Internasional, arbitrase, maupun pengadilan internasional lainnya. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar litigasi. Metode non-litigasi dapat meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa baik, dan fakta finding. Nah, Sekretaris Jenderal PBB memiliki posisi unik untuk menjalankan peran-peran ini karena ia bukan sekadar administrator, tetapi juga diplomat utama dunia. Pasal 99 Piagam PBB memberi wewenang kepada Sekretari Jenderal untuk membawa masalah ke Dewan Keamanan. Namun praktiknya, peran Sekretaris Jenderal jauh lebih luas, yakni mencegah konflik, melakukan mediasi, hingga menyediakan jasa baik secara diam-diam. Beberapa contoh nyata diantaranya adalah Dag Hammarskjöld, Sekretari Jenderal kedua, mengembangkan diplomasi preventif saat krisis Kongo dan Suez. Kofi Annan memfasilitasi penyelesaian sengketa Timur Leste dan membantu transisi damai di Kenya. Ban Ki-moon menggunakan Good Office di Myanmar untuk dialog nasional. Antonio Guterres aktif dalam mediasi di Libya, Suriah, dan juga Ukraina. Semua ini dilakukan tanpa litigasi dengan mengandalkan otoritas moral, kerahasiaan, dan jaringan Sekretari Jenderal. Peran Sekretari Jenderal seringkali disebut sebagai the world's mediator in chief. Nah, sekarang kita masuk ke ulasan jurnal utama kita dengan judul The Secretary General's Role in Conflict Resolution, Past, Present, and Pure Conjecture yang ditulis oleh seorang ahli hubungan internasional. Pada bagian masa lalu, jurnal ini mengulas bagaimana Sekretari Jenderal awal seperti Trygve dan U Thong bekerja di bawah tekanan Perang Dingin. Peran mereka terbatas karena polarisasi blok Barat-Timur. Namun, Hammarskjöld berhasil menciptakan standby peacekeeping dan konsep otoritas moral Sekretari Jenderal. Pada masa kini, penulis mencatat bahwa setelah Perang Dingin, peran Sekretari Jenderal semakin kompleks. Mediasi tidak hanya antar negara, tetapi juga konflik internal. Sekretari Jenderal harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan aktor regional. Tantangan yang dihadapi oleh Sekretari Jenderal diantaranya adalah kurangnya kesatuan Dewan Keamanan, veto, dan keterbatasan sumber daya. Namun, Sekretari Jenderal memiliki kelebihan, yakni netralitas, kontinuitas, dan akses ke semua pihak. Pada bagian Pure Conjecture, bagian yang paling menarik adalah bagaimana penulis berspekulasi tentang masa depan. Mungkinkah Sekretari Jenderal memiliki standing mediation roster? Atau diberi wewenang lebih kuat seperti hak untuk menyelidiki pelanggaran HAM tanpa mandat Dewan Keamanan. Penulis juga mempertanyakan apakah model Sekretari Jenderal saat ini masih relevan dengan kebangkitan rivalitas kekuatan besar. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah peran Sekretari Jenderal dalam resolusi konflik sangat bergantung pada dukungan negara anggota, kepribadian pemimpin, dan situasi geopolitik. Namun, metode non-litigasi yang dipimpin Sekretari Jenderal tetap dapat menjadi instrumen vital. Penyelesaian sengketa melalui Sekretaris Jenderal PBB jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi. Prosesnya dapat dimulai tanpa persetujuan kedua pihak secara formal. Hasilnya tidak mengikat dan kerahasiaan sering memungkinkan pihak-pihak untuk save face. Namun kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepatuhan dan efektivitasnya sangat tergantung pada kredibilitas Sekretari Jenderal serta kesediaan pihak bersengketa untuk bekerja sama. Jadi, dalam strategi penyelesaian sengketa internasional, peran Sekretari Jenderal adalah opsi soft power yang selalu dipertimbangkan sebelum atau sebagai alternatif litigasi. Sebagai penutup, ada 3 hal yang perlu Anda ingat. Yang pertama, Sekretaris Jenderal PBB memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa internasional di luar litigasi. Peran ini fleksibel, cepat, dan seringkali mampu menjangkau ruang-ruang negosiasi yang tidak bisa dimasuki oleh proses pengadilan. Kedua, berdasarkan review jurnal, kita melihat bahwa efektivitas sekjen sangat ditentukan oleh 3 faktor, yakni dukungan negara anggota, kepribadian, dan kredibilitas sekjen itu sendiri, serta kondisi geopolitik global. Di masa lalu, peran sekjen cenderung reaktif.
Namun, di masa kini ia menjadi lebih proaktif dan untuk masa depan masih banyak spekulasi apakah wewenang sekjen perlu diperkuat atau justru dibatasi. Ketiga, sebagai mahasiswa hukum internasional, Anda harus mampu membedakan kapan pendekatan litigasi lebih tepat dan kapan pendekatan non-litigasi melalui sekjen PBB lebih efektif. Keduanya bukanlah rival, melainkan alat yang saling melengkapi dalam arsitektur perdamaian dunia. Sekian video pembelajaran kali ini, silahkan baca jurnal lengkapnya untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya.